لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita semuanya diberikan sehat walafiat batin. Mudah-mudahan semuanya keluarga kita semuanya selalu lagi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya kira Allah berikan kesembuhan, Allah berikan segala penyakit. Yang saya diberikan kesembuhan yang segala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sudah mengajar mudah-mudahan sedekah berhasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah mengenal mudah-mudahan saya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah menjawab kita mudah-mudahan seluruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mudah-mudahan menjadi hal yang sudah aku menunjukkan kondisi kita buat orang ini ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sampai masih ini masih di pasal kedua ayat yang ke 27 As-Sabi wal Syurun sampai As-Sabi wal Syurun. Astaghfirullah min qawlin ila amalin laqad basattu bihi maslan bihi hukumi. Dan hampir habis, hampir ke pasal yang ketiga. Kita mulai. Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala min qaulin, dari ucapan, bila amalin yang tidak diamalkan. Di titik awal beliau akan menjelaskan tentang nasihat-nasihat bagaimana untuk supaya kita ini menjauhi, untuk supaya kita ini bertentangan dengan nafsu, menjauhi hawa nafsu, menjauhi setan dan seterusnya. Jangan sampai kita mentaatinya. Ya. Kemudian di bait selanjutnya ini beliau astaghfirullah min qaulin ila amalin. Beliau istighfar. Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala min qaulin, dari suatu ucapan atau suatu nasihat, bila amalin yang mana aku tidak mengamal. Nah, ini termasuk daripada kalau untuknya seorang muslim. Kita kalau belajar kitab pasti di semua kitab itu muslim pasti merendahkan di tawa. Jadi ini ajaran daripada para alim ulama, ajaran daripada ulama salaf. Ketika kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menasehati, posisinya menjadi penasehat. Jangan sekali-kali menasehati orang. Jangan sekali-kali diniati untuk menasehati orang, tapi niatkanlah untuk menasehati diri sendiri. Karena resiko kalau kita nasihati orang, kemudian kita tidak mengamalkannya. Di Al-Quran surat As-Saff sudah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Apa lanjutannya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lima taquluna, mengapa kamu katakan malah taf'alun, tapi enggak kamu kerjakan. Lauku ini nasihati, Masya Allah, nasihati wong jamaah tapi dia enggak tahu jamaah. Nasihati oleh rokok, sing ngomong rokok. Ini kok cok rokok, anaknya oleh rokok tapi bapaknya rokok.
itu termasuk apa? Ya ya ladina amanu lima taquluna kok iki lah opo? Ngomong tapi sing gak awakmu kerja. Hati-hati ini luar biasa. Ini kalau kita lihat tafsirnya, masya Allah. Kalau lihat tafsirnya luar biasa ngeri. Dan ini termasuk daripada dalil untuk kita supaya menepati janji. Walaupun kalau kita nggak menepati janji tidak membahayakan orang tersebut. Gak oleh. Ya insya Allah aku tak tahu hadir majelis. Aku hadir majelis, gak tahu hadir majelis gak masalah, gak berbahaya. Tapi tetap kudu wajib uang untuk ditepati. Nah, ini jangan sampai kita mengucapkan tapi tidak kita berbuat. Nah, alhamdulillah nih, makanya awak diri ini yang ngeri. Ya, seringnya kalau ini ngeri. Kenapa? Jangan-jangan khawatir ketika kita menasihati merasa dirinya lebih baik. Ini bahaya. Ini nggak boleh kan? Alhamdulillah nih, ngeri. Makanya kalau kalian zakir oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menasihati orang lain, sekali-kali jangan diniatkan untuk apa? Menasihati orang lain, tapi nasihati untuk diri sendiri. Karena itu lebih mujarab. Untuk supaya kita mengamalkan apa yang kita nasihatkan. Tapi kalau sudah menasihati, ngomong salah, api percuma. Dirinya mungkin nggak tambah lebih bagus, tapi orang lain yang bakal lebih baik. Nah, ini nggak bagus seperti itu. Kabura maktan, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala sangat murka. Ya. Antakulu kamu mengucapkan malah kalau yang nggak kamu perbuat. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian laqad nasabtu bihi naslan dari hukumi. Beliau di sini istighfar. Istighfar ini untuk supaya memohon kepada Allah kejelekannya ditutupi. Dan kejelekannya ditutupi. Itu kejelekan apa? Kejelekan khawatir kalau nggak bisa mengamalkan. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena istighfar ini sangat luar biasa. Kemarin sudah kita jelaskan. Di antara keistimewaan istighfar termasuk daripada solusi kita saat ini negara sedang kurang baik-baik saja jadi wong memang tidak ada nih koyo itu solusi untuk supaya kita banyak istighfar. Solusinya adalah supaya kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya keadaan ini berubah menjadi lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk untuk diri kita. Astagfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan bihi hukum. Beliau mengibaratkan laqad nasabtu. Benar-benar aku nisbatkan bihi dengan itu ucapan naslah, suatu keturunan bihi untuk yang hukumi. Apa hukumi? Mandu. Jadi ibarat menasehati, ibarat ilmu tapi tidak ada amal. Itu koyok wong apa? Koyok mandu, tidak berbuah apa manfaatnya? Tidak ada. Kurang bermanfaat. Jadi nggak ada pengaruhnya. Untuk itu kita memang dianjurkan untuk saling menasehati, dianjurkan untuk saling mengingat. Tapi sekali-kali ketika kita mengingatkan orang lain, menasehati orang lain, jangan sekali-kali kita niatkan untuk menasehati orang lain, tapi niatkan juga untuk diri kita. Coba kalau kita renungkan doa atau niat ketika kita taklim, apa niatnya? Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Apa artinya? Saya niat ta'allaman apa? Belajar. Ta'lim apa? Belajar dan jadi guru posisinya bukan hanya sebagai apa? Tidak hanya sebagai mengajar. Jangan sampai ketika kita ditakdir menjadi guru, sok-sokan. Pikir aku guru. Sekalian ya, tidak boleh seperti itu. Kita juga bisa belajar. Kadang kita ini dapat ilmu juga dari murid. Makanya kita niat tahu itu ta'alum ta'lim. Niat apa? Mengajar dan belajar. Niat belajar dan mengajar. Wan af'al wal ittifaq.
memberikan manfaat dan mengambil manfaat. Itu. Sehingga ketika kita belajar, ketika kita taklim, itu saling memberikan manfaat. Apa gunanya guru kalau nggak ada murid? Ayo, sopo sing ada diajar. Nah, guru itu bisa mengambil manfaat gara-gara ada murid. Oh yang ini dia ayo oleh gak kalian semuanya ini loh, apa? Kayak gini ngomongnya, edan. Paham tuh? Ya Allah. Makanya itu, Masya Allah. Makanya saling memberikan manfaat. Ini juga. Ya, ketika kita menasihati juga tidak hanya menasihati diri kita sendiri. Ya, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah kita nasihatkan kita menjadi terus supaya kita amalkan. Memang berat, memang berat. Tapi ketika kalian punya niatan dalam nasihat untuk mengamalkan, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang kita nasihatkan, semua yang kita dengar daripada nasihat-nasihat dimudahkan untuk mengamalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.